Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok bermain Aisyah Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Sekolah ramah anak, mendidik dengan ilmu dan cinta. PAUD Terpadu Aisyah Procot berdiri sejak tahun 2008 dengan 3 layanan TPA KBTK. Secara geografis terletak di daerah dataran rendah kurang lebih 15 km dari pantai utara Jawa, berada di Kecamatan Selawi sebagai ibu kota Kabupaten Tegal. Sejak awal berdiri, sekolah ini menjadi incaran masyarakat Kabupaten Tegal, terutama bagi orang tua yang bekerja. Dan dulu kami dikenal dengan nama PAUD Aisyah Bilingual, karena bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selain itu, kami juga menjadi PAUD Percontohan Kabupaten Tegal. Prestasi sekolah pernah menjadi juara tingkat kabupaten, tingkat kedisiplinan, dan tingkat provinsi sebagai sekolah percontohan. Setelah pandemi COVID-19, lahirlah generasi Alpha, yaitu peserta didik yang lahir sepenuhnya di era digital atau abad 21. Tantangan rendahnya literasi dan numerasi dan juga hilangnya minat terhadap permainan tradisional serta dilema tentang calistung di jenjang PAUD. Hasil rapot pendidikan yang capaiannya menurun 13,7% dalam aspek pembelajaran efektif. Tantangan utama KB Aisyah Procot adalah rendahnya literasi siswa ditandai dengan banyaknya anak yang mengalami keterlambatan berbicara bahkan speech delay, kemudian kurangnya variasi dalam metode mengajar, serta melestarikan permainan tradisional kaya numerasi dan literasi di era digital. Lalu, bagaimana solusinya? Fokus pada pengembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak termasuk kompetensi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Saya bersama dengan guru mengadakan rapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan permainan yang menyenangkan dengan pendekatan saintifik dalam kegiatan bermain jangka atau Sunda Manda. Kegiatan bermain jangka sudah ada sejak zaman Belanda dengan nama Sondak Mandak. Daerah lain mungkin bernama Engklek, Dengklek, dan yang lainnya. Untuk menyusun rencana pembelajaran mendalam dengan dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, komunikasi, dan kreativitas. Berbicara tentang literasi dan numerasi bukanlah tentang baca, menulis, dan menghitung. Namun, literasi awal adalah fondasi membaca dan menulis termasuk pemahaman huruf, suara kata, minat membaca. Kemampuan literasi adalah kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah, memahami, menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendukung lainnya dalam pengembangan kegiatan literasi dan numerasi melalui ekstrakurikuler, ekstra menggambar, kemudian ada marching band, anak-anak belajar tentang nada, ekstra tari, ini sebagai usaha untuk mengembangkan minat bakat anak. Ekstra bahasa Inggris untuk memperkenalkan bahasa sejak dini dengan kosakata bahasa Inggris. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya, Neni Triana SPD, Kepala KB Aisyah Procot, akan memperkenalkan ide-ide penerapan literasi dan numerasi melalui permainan tradisional yang menyenangkan, yaitu mantra jangkasik. Mainan tradisional jangka, aktif, seru, inovatif, dan kolaboratif. Mengapa memilih permainan tradisional? Permainan tradisional mengasah literasi anak melalui permainan instruksi, komunikasi cerita, dan penyampaian pesan. Sementara numerasi dikembangkan lewat berhitung, mengukur, membuat pola, dan strategi dalam permainan jangka. Seperti bermain dakon, congklak, permainan ini menyajikan pembelajaran secara alami, menyenangkan, relevan, sehingga meningkatkan minat dan motivasi belajar anak tanpa terbebani. Mendukung anak dengan cara berpikir matematis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif di lingkungannya dan membantu dalam mengamati, mengelola, menemukan makna dari lingkungan yang mereka lihat. Kegiatan ini juga memberikan pijakan bagi anak untuk belajar menalar, menghubungkan ide-ide dan berpikir logis. Nah, kegiatan bermain ini juga berhubungan dengan deep learning dalam permainan tradisional, merujuk pada pemanfaatan prinsip pembelajaran mendalam untuk menjadikan permainan tradisional sebagai sarana pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, menyenangkan.
Pendekatan ini bukan tentang artificial intelligence atau machine learning, tetapi tentang pendekatan edukasi yang membuat anak tidak hanya menghafal, melainkan memahami konsep secara mendalam, menghubungkannya dengan pengetahuan lain dan menerapkan dalam berbagai situasi. Dan yang paling penting adalah merencanakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mengenal nama-nama binatang sesuai dengan topiknya, mengenal suara binatang, mengenal angka 1-10, mengenal huruf A sampai Z, mengenal bentuk geometri sederhana seperti lingkaran, segitiga, persegi, kemudian melatih koordinasi motorik halus dan kasar, memahami dan mengikuti perintah sederhana. Berapa ini? 1. Besok ke angka 1. Lompat ke angka 1. Hap, dibuka sel. Dibuka. Nah, dibaca ya. Bisakah kamu membentuk angka dengan plastisir? Yuk, Mas Hasan boleh berdiri. Kita cari permainan yang ada angka 1-nya. Mana ya? Mana coba? Mana coba? Yang ini, silakan boleh duduk di situ. Boleh bikin angka 2 ya Mas Hasan. Bisa teman-teman? Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nanti teman-teman boleh lompat sampai selesai. Tadi Us lempar di angka 5. Coba Us belum. lompat. Sini ya saya. Artinya boleh diangkat 1 ya. Untuk praktik pedagogisnya ada inquiry, menjawab pertanyaan, bercerita, bermain, demonstrasi. Boleh dibuka. Di angka 5 ada apa itu? Ada huruf apa coba teman-teman? A. Ya. Nah, huruf A dulu. Binatang ya dulu. Awalannya A. Ada binatang apa teman-teman? Ayam. Ayam, pinter. Coba ayam suaranya gimana? Ya, ketok-ketok. Berarti Mbak Elea lemparnya di angka 7. Boleh lompat Mbak Elea. Ya terus. Kaki 2. Ya lompat. Ya kaki 2. Kaki 2 lagi. Alhamdulillah dengan adanya APE Jangkasik ini semakin memudahkan kami sebagai guru untuk mengenalkan literasi dan numerasi dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak juga terlihat sangat senang dan semangat mengikuti kegiatan. Hai, aku Hazel dari kelas Nursery itu. Aku senang bermain Jangkasik karena ini paling asik. Ketua Komite Aisyah Terpadu Procot sangat mengapresiasi dengan adanya program kegiatan mantra sarana atau wadah untuk anak-anak meningkatkan dan mengembangkan kemampuan secara sensorik dan motoriknya. Saya juga terkesan dengan kegiatan mantra Jangkasik ini, di mana para ustazah mengemas permainan tradisional dengan sangat menarik. Mengajarkan permainan tradisional ini bisa menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal. Lingkungan sekolah yang sangat nyaman membuat anak saya semangat untuk datang ke sekolah setiap hari. Anak saya menjadi lebih mandiri, semangat dan percaya diri. Saya bangga melihat perkembangannya. Literasi dan numerasi untuk anak usia memberikan pandangan bahwa kegiatan literasi dan numerasi yang diajarkan di kelompok bermain tentunya ini sangat bermanfaat untuk mereka, dan ketika mereka di TK mereka sudah siap mengenal berbagai macam huruf dan angka melalui kegiatan literasi dan numerasi yang diajarkan di kelompok bermain. Salah satunya yaitu kegiatan mantra Jangkasik. Mainan Dengan semangat mantra Jangkasik, KB Aisyah Procot terus melangkah maju menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan untuk memfasilitasi proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini dan juga pendidikan yang berproses pada fase fondasi dan pendidikan yang berperan pada 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, kebermaknaan, dan menggembirakan. Semoga praktek baik saya ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Kelompok bermain Aisyah Procot
Sekolah Ramah Anak, mendidik dengan ilmu dan cinta. GTK hebat, Indonesia kuat. Yeay.